Kenapa Bim? Ya udah nggak apa-apa Bim, sendiri aja kan jagoan. Ada bunda di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini bisa upload kembali di channel Sketsa Bunda. Nah, kalau weekend emang menjadi momen tersendiri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta ya. Kadang-kadang nggak tahu kenapa kalau weekend berasa waktu tuh cepet banget. Ada nggak sih yang sama? Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komentar. Nah, gimana nih pada bunda semuanya? Apakah ada yang sama Bun Ai? Anak-anaknya lagi ujian semua? Boleh ya kita sharing-sharing. Biasanya untuk menjaga stamina anak-anak di ujian ini teman-teman ngapain ya? Apakah memberikan secangkir jus buah atau menjaga makan sayur? Boleh nih tulis-tulis di kolom komentar. Nah, ini sebenarnya videonya bukan Sabtu kemarin ya teman-teman, tapi Sabtu yang lalu, jadi sekitar 2 minggu yang lalu. Barakallah, alhamdulillah, emang Bunda pribadi untuk ngatur keuangan tuh budget hiburan gak terlalu tinggi ya. Karena emang Bun Ai lebih berfokus untuk budget pendidikan anak-anak. Tapi ada juga sebagian teman-teman Bun Ai yang beranggapan bahwa masa kecil tidak akan terulang kembali. Jadi kayak all out gitu untuk hiburan. Jadi pengennya anak-anak tuh nikmatin kebersamaan secara maksimal. But it's okay, semua orang selalu punya pilihan dan setiap pilihan pasti memiliki resiko. Bener gak sih? Nah, ini Bunda bermain di Hobby Club di daerah Bogor. Nah, ini tuh alhamdulillah karena udah member jadi kita bisa main di Hobby Club setahun full. Nah, kemarin Bun Ai daftar itu emang untuk bertujuh karena kebetulan banget Bun Ai anaknya 3, Bun Ai dan suami, juga adik Bun Ai yang single parent beserta anaknya. Jadi pas banget kan 7. Kalau kemana-mana tuh emang kita selalu bertujuh gitu ya teman-teman. Kemanapun, ke taman safari, kalau liburan kemana-mana, kecuali kalau adik Bun Ai sama anaknya tuh lagi pergi sama mamah. Masya Allah tabarakallah, jadi di Hobby Club ini gede banget sih. Udah gitu plafonnya kayaknya apa sih plafon ya? Yang langit-langit itu kan tinggi banget, jadi mengesankan, ini megah banget. Di tengah mall yang kalau Bun Ai lihat dari apa ya, dari luar tuh kayak nggak meyakinkan ada Hobby Club di sini. Kalau nggak salah juga selain di Bogor, Hobby Club tuh ada di daerah Jakarta. Nah, kalau nggak member itu kalau nggak salah per sekali masuk 50.000, tapi kalau member itu 200.000. Jadi mending member kemana-mana kan ya. Nah, alhamdulillah juga ini Bun Ai 1.400.000 dapat sponsor dari orang baik. Jadi Bun Ai benar-benar free masuk ke Hobby Club selama 1 tahun. Kalau ngomongin hiburan, emang para ibu rumah tangga tuh harus pinter-pinter memilih hiburan yang masuk budget dan juga menyenangkan anggota keluarga ya. Nah, ini adik ya Bun Ai lagi coba untuk track apa nih, nggak ngerti Bun Ai juga. Intinya sih kata dia nggak semudah yang dilihat, makanya Bun Ai nggak mau nyoba. Kayaknya enggak ya. Bun Ai lebih seneng kayak Flying Fox ya kan, yang nggak pakai mikir. Tinggal duduk terus terbang. Ada nggak yang sama kayak Bun Ai nih? Boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, ini karena Bun Ai datangnya tuh masih sekitar jam 11, jadi kan baru buka. Nah, itu kayaknya masih sepi. Terus makin sore makin rame banget teman-teman, bener-bener rame. Jadi Bun Ai memutuskan untuk kayak nggak terlalu sampai malam banget. Kalau awalnya sama kakak Bun Ai itu sampai tutup nih Hobby Clubnya. Kalau lagi hiburan kayak gini ngajak anak-anak yang main, Bun Ai sama kakak Bun Ai yang cowok gitu ya nomor 2, kan Bun Ai nomor 4, kakak cowok Bun Ai yang di Bogor itu nomor 2. Sering nostalgia gitu, suka lucu. Dulu tuh kita kalau hiburan ke Dufan, Taman Ria, ada yang sama nggak? Ya, kalau daerah Jakarta tuh kayak Dufan, Taman Ria, Jungleland, itu kan baru-baru. Kalau dulu banget waktu Bun Ai kecil itu kayak ke Dufan, itu kalau belum tutup belum mau pulang teman-teman. Saking apanya, saking jarangnya. Jadi emang anak zaman sekarang tuh kayak lebih meningkat ya untuk kesenangannya. Zaman dulu mungkin kita cuma diajak makan bakso ke pasar udah happy. Atau misalnya kita dibawa orang tua kita naik mobil, pakai AC itu udah seneng banget. Kalau zaman sekarang kadang-kadang udah pakai AC mobilnya, diajak jalan setiap weekend, masih aja di mobil harus lihat handphone lah.
Sambil cemil-cemil lah. Pokoknya semakin meningkat kayaknya ya kebahagiaan anak-anak. Kalau ngomongin yang salah siapa ya? Nggak ada yang salah, karena anak-anak itu kan memang terbentuk atas dasar pola didik orang tuanya. Makanya balik lagi, seperti ibu rumah tangga yang dianggap profesi, kita juga harus tahu. Biasanya kan kalau profesi makin lama, makin berpengalaman, itu makin ahli. Nah sama, kayak dokter misalnya udah makin sering operasi itu pasti makin ahli. Nah ibu rumah tangga juga harusnya kayak gitu. Mungkin baru anak pertama sering stres, anak kedua harusnya jauh lebih rileks, anak ketiga jauh lebih sukses lagi, lebih enjoy lagi. Tapi yang terjadi terbalik ya, anak pertama oke, anak kedua makin oke lagi, anak ketiga makin aja hiruk pikuk. Ada nggak yang sama? Kalau ada yang sama boleh ya tulis di kolom komentar. Dan ini Bunai lagi terkagum-kagum sama anak-anak yang kayaknya dia kursus deh di Hobby Club ini. Soalnya main apa sih ini namanya trampolin ya. Loncat-loncatannya jago banget. Teman-teman serius ya, ini kelihatan tuh kayak loncat-loncat biasa di kasur spring bed ya waktu zaman kita kecil dulu. Tapi nggak semudah yang dibayangin. Tapi lihat ya, ini anak bisa muter-muter loh. Coba itu. Bun Ai mau ngelempar diri Bun Ai ke yang biru-biru itu aja takut banget. Nah ini Abang Rafa ya, dia lagi muter-muter nyari saudaranya. Terus Bun Ai lihat kayak dia akrab banget nih sama instrukturnya si Hobby Club. Jadi kayaknya Bun Ai berpikir, belum sempat nanya sih, kayaknya dia apa ya, kursus atau memang sering banget main di sini. Lihat deh, bisa muter-muter banget, kayaknya enteng banget badannya. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, setahu Bun Ai juga kan di Hobby Club ini ada undian expander ya. Nah, syaratnya itu harus main setiap Sabtu Minggu gitu dan nanti ngumpulin kupon. Tapi nggak mungkin banget kalau Bun Ai, soalnya kalau Bun Ai pribadi Sabtu dan Minggu tuh biasanya apa ya, ada kegiatan di luar rumah juga. Nah, balik lagi ya teman-teman, kalau kita ngomongin pengalaman sebagai ibu rumah tangga, yuk bismillah. Mudah-mudahan seiring bertambahnya pengalaman kita menjadi ibu, kita udah tahu nih, misalnya anak umur 3 tahun nanti tantrum, anak 4 mau ke 5 itu biasanya luar biasa mengusik emosi jiwa, 9 mau ke 10, biasanya fase-fase itu kan dimana anak-anak tuh lagi bertambah jati dirinya. Jadi kita tuh kayak diuji banget ya. Makanya mudah-mudahan kita lebih bisa berpengalaman, lebih ahli, sehingga kita tuh nggak gampang afeksi ya teman-teman. Nah ini lanjut, ini video di hari Jumat. Jadi kan itu diambil di hari Sabtu, terus Jumatnya ini Mama Bun Ai ngirimin daging setengah kilo, tapi banyak banget. Karena dia beli di temennya, katanya dagingnya itu kayak ditambahin deh Mbak. Jadi Bun Ai itu dipanggilnya Mbak Ayu ya, tapi kalau Mama seringannya Ayu aja, tapi kalau Papa biasanya manggilnya Mbak. Karena Papa Bun Ai itu orang Cilacap teman-teman, tepatnya di Gumilir. Sementara kalau Mama Bun Ai itu masih ada keturunan Cinanya, jadi kayak lebih kadang-kadang ngomongnya juga sama anaknya lu gue gitu. Tapi karena udah biasa jadi ya nggak apa-apa. Tidak menjadi sesuatu yang janggal. Bahkan kadang-kadang kakak-kakak Bun Ai pribadi itu ngomongnya juga lu gue, cuman kayak manggil nama aja depannya. Ada yang sama nggak nih? Kalau ada yang sama boleh ya tulis di kolom komen. Nah ini alhamdulillah banget, jadi dibawain tahu, dibawain tempe, dibawain daging, kentang, kelapa, bumbu rendang, rempah-rempahnya, cabe. Jadi sama Mama suruh masak rendang, karena kebetulan tuh Abang Rafa senang banget sama rendang. Nah ini Mama juga masak sayur asem sama ikan asin jambal. Disuruh nyobain katanya sedikit, ya udah alhamdulillah, jadi hari Jumat nggak masak. Nah makanya nih yang kayak gini-gini kadang-kadang bikin Bun Ai itu memang maju mundur untuk food prep, karena Bun Ai sadar banget ntar nggak dari Mama. Kayak hari ini Bun Ai dubbing Senin, kemarin hari Minggu Bun Ai dikirimin sama gurunya Bun Ai itu sayur sop, kentang, terus jengkol, barokallah banget ya. Jadi ya udah belinya secukupnya aja. Karena beberapa kali itu food prep malah banyak yang kebuang yang pertama. Terus kulkasnya jadi kayak terlalu penuh ya teman-teman. Jadi kalau food prep pun paling Bun Ai buat cuman kayak 2-3 hari. Nah ini lanjut, kebetulan banget kan Abang Rafa itu nggak les, Abang Bima lagi sekolah. Jadi Bun Ai dapat rezeki, Bun Ai bawa nih Abang Rafa sama Agni untuk mampir ke Eljar Cibinong. Jadi dia tuh kayak tempat grosiran, beli-beli snack tuh murah-murah ya teman-teman. Nah ini ada kerupuk jengkol.
Harganya itu 12.000. Terus ada snack kayak momogi itu 9.000. Terus di sini Bunda juga beli brownies. Ini harganya 32.000. Isinya sekitar 12 piece ya teman-teman. Nah, biasanya kalau awal bulan kayak gini, alhamdulillah banget Bunda itu suka dapat rezeki untuk jajan anak-anak. Jadi Bunda pribadi tuh kalau udah niat nih, misalnya niat nanti kalau dapat ini langsung deh buat jajan, kalau dapat ini langsung deh buat hiburan. Nah itu biasanya kayak Bun Ai anggap hutang gitu teman-teman. Jadi nggak yang nanti sayang deh, nanti lagi deh kumpulin lu, enggak. Pokoknya begitu kejadian ya udah langsung aja kita lunasin hutangnya. Ya ada yang ditabung, ada yang disimpan, ada yang buat pendidikan, ada juga yang memang buat hiburan karena anak-anak juga kan nggak mungkin langsung ngerti harus hidup hemat bener-bener ya teman-teman. Makanya Bunda kalau udah misalnya sesuatu nih yang Bunda janjiin, insya Allah nih dalam hati, dalam diri sendiri, nggak ngomong sama siapapun, mudah-mudahan nanti dapat rezeki A nih buat cemilan anak-anak. Nah kalau terjadi itu biasanya langsung Bunda beliin. Nah ini lanjut untuk ciki yang kayak citato itu harganya 10.000. Terus untuk piscok itu harganya 10.000. Hydro Koko itu 14.500. Tepung serbaguna harganya 5.000-an. Mie ricis ini sebenarnya jadi ada dua jenis, ada yang ramen, ada yang apa gitu Bunda agak lupa. Ini harganya yang satu 4.500, yang satu 5.000. Nah ini kalau mie sakura sama indomie goreng belinya harus per 5 ya. Jadi kalau mie goreng itu harganya 16.000, kalau mie sakura itu harganya 10.000 teman-teman. Di El Jar tuh emang kayak grosiran, selain beginian nih cemil-cemilan, itu super duper lengkap frozen food dari segala macam model tuh ada. Mau duren, mau kenzler, mau sosis apapun itu ada. Bahkan kayak ala-ala Hokben juga ada. Ada bolu sangkuriang, balok pasopati, pokoknya semuanya tuh lengkap di sana. Jadi orang tuh penuh banget dan memang El Jar ini udah terkenal sih kalau di daerah Cibinong. Atau teman-teman ada yang Cibinong Depok nggak tahu El Jar nih, boleh aja langsung lihat TikToknya di @eljarkitchen teman-teman. Nah ini lanjut, Bun Ai beli Kinder Joy, ini anak seneng banget padahal sayang ya. Tapi tenang aja, di El Jar harganya nggak kayak di Swalayan. Dan Bun Ai udah pernah unboxing, memperhatikan secara detail, bener-bener nggak ada bedanya antara yang di El Jar dan yang di Swalayan. Nah ini harganya tuh cuma 7.500. Jadi barakallah, anak-anak tuh happy banget. Gak apa-apa ya, rezeki di awal bulan emang diniatkan buat mereka, jadi kita kembalikan ke mereka. Nah ini untuk Mama Lime itu harganya 12.000 dan sampo harganya 14.000. Jadi total Bun Ai tadi belanja habis sekitar 200.000 teman-teman. Masya Allah tabarakallah, nggak terasa videonya udah mau berakhir ya teman-teman. Terima kasih yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen, positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf kalau hari ini dubbingnya kayak kurang stabil karena ini sambil gendong baby Agni ya. Dan bagi yang punya channel jangan lupa untuk tinggalkan komen supaya kita bisa bersilaturahim kembali. Nah ini di sore harinya Bun Ai nggak tahu ternyata Abang Rafa videoin baby Agni lagi joget. Nah itu Bun Ai-nya lagi nyetrika ya teman-teman. Emang baby Agni kan cewek ya, masih cewek sendiri. Jadi kayak abang-abangnya tuh seneng banget sama dia. Katanya ucul alias lucu. Oke, jadi ini aja bisa Bunda share di hari ini. Sampai jumpa lagi di channel Sketsa Bunda lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.